Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffidian Herasyada dan dengan bantuan teman saya Kemal akan mencoba menjelaskan tentang peristiwa Bandung Lautan Api secara singkat. Jadi, apa itu peristiwa Bandung Lautan Api? Peristiwa Bandung Lautan Api adalah perlawanan bangsa Indonesia yang terjadi pada 23 Maret 1946 di Bandung. Ya, mau di mana lagi, kan namanya juga Bandung Lautan Api. Disebut Lautan Api karena pada waktu itu, dalam waktu 7 jam, warga setempat membakar bangunan-bangunan dan melakukan pengungsian di pegunungan wilayah selatan Bandung. Ya, karena pembakaran tersebut merupakan usaha terakhir mereka ketika melihat ketidakseimbangan antara tentara Indonesia terhadap tentara sekutu yang bergabung dengan NICA atau NICA atau NIKA atau apalah. Oke, jadi pada 12 Oktober 1945, pasukan Inggris dari Brigadir McDonald tiba di Bandung. Mereka ingin menguasai Bandung untuk dijadikan markas strategis pun memberi ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar wilayah Bandung Utara segera dikeluarkan, dan terjadilah pertempuran secara sporadis. Sekutu mulai terdesak dan mengeluarkan ultimatum ini membuat tentara Indonesia mulai mengatur strategi. Tentara Indonesia merancang operasi mengevakuasi warga. Operasi Bumi Hangus pun dijalankan. Dalam sekejap, Bandung diselimuti asap dan pemadaman. Kondisi tersebut dimanfaatkan tentara Indonesia untuk menyerang NICA secara gerilya. Kalau penjelasan panjang lebar belibet kayak gitu emang bikin ngebosenin ya biasanya ya. Apa nyoba gini aja kali ya? Jadi itu, peristiwa ini bermula pada 12 Oktober 1945. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir McDonald tiba di Bandung untuk menjadikannya markas militer mereka. Mereka pun menuntut untuk mengembalikan senjata-senjata yang diambil oleh Indonesia dan juga membebaskan para tahanan Belanda. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ya, bentrokan senjata. Bentrokan senjata antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Ultimatum pertama pun dikeluarkan untuk Gubernur Jawa Barat, yang berisi pembagian daerah Bandung menjadi Bandung Utara untuk Sekutu dan Bandung Selatan untuk Indonesia. Dan yang terjadi setelah dikeluarkan ultimatum itu, ya tentunya terjadi perang lagi secara sporadis. Sekutu pun terdesak dan mengeluarkan ultimatum kedua yang berisi agar selambat-lambatnya mengosongkan Bandung Selatan pada dini hari 24 Maret 1946. Setelah dikeluarkannya ultimatum kedua, tentara Indonesia mulai menyusun strategi dan dibuatlah operasi Bumi Hangus. Kolonel Abdul Haris Nasution memberikan perintah untuk warga mengevakuasi ke tempat yang lebih aman. Setelah para warga sudah dievakuasi, operasi Bumi Hangus pun dijalankan. Para pejuang pun mulai membakar gedung-gedung di Bandung. Dalam sekejap, kota Bandung diselimuti asap tebal. Kondisi ini dimanfaatkan oleh tentara Indonesia untuk menyerang NICA secara gerilya. Oke, mungkin itu aja untuk bagian latar belakang. Bagian tokoh-tokoh akan diambil alih oleh teman saya Kemal. Apakah kalian tahu siapa dia? Dia adalah salah satu pahlawan berperan penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Namanya adalah Abdul Haris Nasution. Saat itu, beliau adalah komandan divisi ketiga dan memerintahkan evakuasi rakyat Bandung. Muhammad Toha adalah tokoh kemerdekaan Indonesia yang berperan sebagai komandan pejuang peristiwa Bandung Lautan Api dari milisi Barisan Rakyat Indonesia. Muhammad Toha dan Ramdan adalah tokoh penting di balik peledakan gudang mesin milik tentara NIKA. Namun, kedua anggota Barisan Rakyat Indonesia ini menegang nyawa akibat meledakkan gudang mesin tersebut. Akibatnya, tentara sekutu dan NIKA tidak memiliki persediaan amunisi sehingga tidak dapat melawan perjuangan rakyat. Yang terakhir adalah Mayor Rukmana. Ia adalah komandan polisi militer Bandung. Beliau adalah tokoh penting yang mencetuskan ide pembakaran kota Bandung. Strategi Bumi Hangus ini tercetus karena kekuatan tentara sekutu dan NIKA yang lebih besar dibandingkan kekuatan rakyat dan TNI. Sayangnya, kami tidak dapat menemukan ilustrasi tokoh ini.
karena tidak ada catatan foto beliau. Oke, mungkin itu saja untuk bagian tokoh-tokoh dari Kemal. Makasih, Mal. Bagian berikutnya adalah yang terakhir, yaitu dampak-dampak akibat peristiwa ini. Bandung, salah satu kota Indonesia yang sangat indah. Keindahan Bandung ini memikat para pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Keindahan dan keramaian kota Bandung ini sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Namun, sayangnya, keindahan tersebut tidak bertahan lama pada saat itu. 23 Maret 1946, terjadi suatu peristiwa bersejarah di Bandung yang bernama Bandung Lautan Api. Rage, hatred, and chaos. Banyak sekali hal yang terjadi setelah pasukan sekutu datang lagi ke Indonesia untuk mengambil kembali kemerdekaannya. Salah satu tempat yang didatangi sekutu adalah Bandung, di mana mereka ingin membagi Bandung menjadi dua wilayah berbeda, satu untuk masyarakat dan satunya untuk sekutu. Warga Bandung pun tidak tinggal diam dan menyerang balik pasukan sekutu, bahkan sampai membuat strategi bumi hangus yang akan menjadi permulaan peristiwa Bandung Lautan Api. Akibat ataupun dampak dari peristiwa ini lumayan banyak, seperti gedung-gedung banyak yang hancur karena terbakar, banyak yang kehilangan harta. Kok harta sih? Harta. Dan juga banyak yang kehilangan tempat tinggal. Dan lebih dari itu. Namun, semua usaha itu tidak sia-sia, karena hal ini juga berdampak pada pasukan sekutu. Dampak pertama yang dialami oleh sekutu adalah sekutu gagal memiliki wilayah Bandung. Karena tujuan awal sekutu itu untuk menguasai Bandung untuk menjadikan markas militer mereka, tapi karena akibat para pejuang telah membumi hanguskan bangunan-bangunan penting di Bandung dan semua amunisi, mesiu, apa itulah, maka sekutu tidak memiliki apapun selain kota yang sudah hancur. Dampak kedua bagi sekutu adalah sekutu gagal mendapatkan persenjataannya rakyat. Pada awalnya, sekutu memerintahkan rakyat untuk menyerahkan persenjataannya. Namun, hal ini tidak terwujud karena sebelum kota Bandung dibakar, para pejuang sudah membawa terlebih dahulu persenjataannya dan bersiap meninggalkan Bandung. Dampak ketiga yang dialami sekutu adalah banyak tentara-tentara di bagian sekutu yang tewas. Banyak juga sih sebenarnya di bagian Indonesia tewas, tapi ya ini kan dampak sekutu. Peristiwa Bandung Lautan Api itu mengejutkan para tentara sekutu yang akhirnya banyak sekutu yang tewas pada peristiwa tersebut. Tentara sekutu dan Nica benar-benar mengalami kerugian besar akibat banyaknya tentara yang tewas. Oke, jadi dari peristiwa Bandung Lautan Api yang sudah saya rangkum di video ini, ya memang Bandung tuh dulu masa kelam-kelamnya tuh tahun 46. Tapi setelah kejadian tersebut, mereka bangkit. Bandung itu bangkit kembali dan berhasil membangun Bandung yang seperti sekarang. Kota wisata yang diminati banyak orang. Oke, mungkin itu saja video dari kami tentang Bandung Lautan Api. Mohon maaf kalau tidak sesuai ekspektasinya Ibu, mau dari segi edit ataupun segi konten. Ya, namanya juga masih awam untuk masalah pereditan video. Oke, itu saja dari kami dan terima kasih.